Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, balik lagi di channel saya tentunya. Nah, di sini udah kelihatan pendapatan saya di 1 minggu ini. Nah, ini untuk pertama kalinya dalam sejarah saya ngojek. Saya ngojek selama 7 hari ya, berturut-turut dalam 1 minggu. Biasanya nggak pernah. Ini karena faktor ini, teman-teman ya. Besok itu 3 hari ke depan itu libur ya. Seninnya Isra Mi'raj, Selasanya cuti bersama, Rabunya Imlek. Nah, terpaksa saya di hari Minggu ini ngebit, teman-teman ya. Dan ngebit pun ini saya ada indikatornya, teman-teman. Pertama tadi alasannya karena besok tuh pun saya akan libur Selasa ya kan, Senin, Selasa, Rabu itu saya libur, teman-teman ya. Ya supaya dapur tetap ada lah buat simpenan gitu, teman-teman ya, untuk libur 3 hari ke depan. Dan di cuaca di minggu-minggu ini tuh 1 minggu belakangan ini hujan terus, teman-teman ya. Hujan terus, jadi hujannya itu kadang nanti di sini hujan, nanti di sebelah sana enggak gitu, teman-teman. Jadi nanti reda, nanti hujan lagi, tapi hujannya nggak gede-gede banget gitu. Hujannya ya ringan-ringan aja gitu. Buat teman-teman yang masih sekiranya masih hujannya nggak terlalu deras-deras banget, nggak membahayakan, silakan aja ngebit, teman-teman, karena kita harus fokus terhadap apa yang bakal kita kasih ke keluarga kita buat kita bawa pulang. Jadi harus kita tekankan dulu, harus lihat pinter-pinter lah memanage situasi kondisi, kapan kita harus ngebit, kapan kita harus stop, teman-teman ya. Jadi itu emang perlu yang namanya pertimbangan-pertimbangan yang sebetulnya gampang-gampang susah, tergantung orangnya juga ya. Kalau emang orangnya mindsetnya ya baik, misalkan contoh, ngapain sih ngoyo banget gitu kan, ngojek hujan-hujan ngojek gitu kan, ya pandangan orang sama kebutuhan kita kan beda cara pikir orang, jadi kita nggak bisa samain, ya biarin aja gitu kan. Yang penting kita fokus aja sama diri kita, apa yang kita bakal kita yang kerjain toh buat keluarga sendiri, dan yang mereka nggak kerjain pun nggak ada manfaatnya buat kita gitu, teman-teman. Jadi kita fokus aja, mau hujan seberapa hujannya kita yang tahu kondisi kita gitu, teman-teman. Jadi sekiranya masih hujannya masih ringan, nggak terlalu membahayakan, silakan aja, teman-teman ya. Lanjut aja gitu, jangan terfokus sama omongan orang gitu. Nah, di minggu ini saya alhamdulillah, teman-teman, dapat 2 juta. Untuk 2 juta ini buat saya sangat-sangat ideal dengan pendapatan seperti ini. Dari segi performa akun, kinerja akun, itu biasanya pendapatan segini udah cukup baik ya. Tapi ya belum tentu super power banget. Dan mungkin teman-teman ngelihat saya sebagai konten kreator ini, apalagi yang tutor mengolah akun dengan pendapatan segini, mungkin ada beberapa teman-teman yang bilang ya, kalau tuh orang yang nutorin masa pendapatannya cuman kepala 3 begini, 300.000 sehari, yaitu ya silakan aja. Tapi saya tekanin, konten saya ini bukan untuk teman-teman atau yang udah jago, udah ahli ya, pendapatannya udah tinggi lebih dari saya, silahkan di skip aja, nggak perlu ditonton lagi, nggak perlu mampir. Toh nanti kalau pun ada ilmu atau enggaknya, kalian juga nggak akan untung, nggak akan rugi juga ya kan. Channel saya ini untuk teman-teman yang emang bener-bener punya namanya pola pikir, hati dan pikiran yang lebih luas gitu. Kalau yang nggak punya poin-poin tersebut ya silahkan aja di skip, karena dengan pendapatan segini bukan berarti konten saya receh gitu ya. Mohon maaf aja, yang saya ajarin itu ya malah jauh lebih besar pendapatannya. Karena apa? Karena kan kondisi stamina tenaga orang kan beda-beda, nggak bisa disamain. Terus itu pertama, terus kedua, kebutuhan orang juga beda. Terus ketiga, ada dimana waktu-waktu yang mungkin yang pendapatannya gede itu bisa jadi mereka
punya waktu yang lebih luang. Kalau saya kan waktunya lebih sempit karena anak saya 3, saya nggak bisa namanya lama-lama di luar, terus kondisi keadaan secara usia juga udah nggak muda lagi. Saya harus memperhatikan lebih ke menjaga jangka panjang untuk tetap survive menafkahi keluarga. Jadi saya nggak mau maksain, nggak mau terlalu ngoyo ngelihat ini loh ada konten kreator misalkan ada begini, ada pendapatan 80 trip, 70, 60. Saya ya silakan aja ya, nggak apa-apa, bagus. Karena kan meskipun ada kayak gitu ya saya juga nggak menikmati. Saya cukup mengambil namanya sisi peluangnya aja, potensinya. Oh ada, ternyata emang kalau Gojek itu nggak pernah sepi, itu aja yang paling penting. Cuman untuk ngikutin atau ngejar atau biar saya disebut orang yang emang kompeten di bidang ini, ya mohon maaf aja, saya nggak perlu menunjukkan seberapa tinggi atau seberapa besar pendapatan saya untuk menjadi seorang konten kreator tutorial ya. Mungkin ada beberapa pernyataan yang kalau misalkan konten kreator tutor kok pendapatannya segitu doang, ya nggak masalah. Yang penting poinnya yang saya sampaikan, materi saya yang sampaikan tetap punya nilai dan manfaat buat teman-teman yang membutuhkan aja. Kalau yang membutuhkan ya silakan aja. Dan ini pun kembali lagi ke ini teman-teman ya, kenapa saya ngebit di hari Minggu, karena ada beberapa indikator. Yang pertama tadi udah saya jelasin di awal. Terus kedua karena akun saya ini lagi enak juga teman-teman ya. Tanda-tandanya di hari Sabtu kemarin di sini ya, di 25 Januari itu bagus banget akun saya tuh, enak gitu teman-teman. Ini kalau nggak ngejemput anak istri saya kemarin di rumah mertua, mungkin saya bisa terusin bisa lebih dari 400 teman-teman ya. Nah ini kenapa saya pede ngebit di hari Minggu, padahal saya itu mungkin kehitung ya, saya ngebit di hari Minggu tuh dalam saya ngojek seumur-umur dari 2018 baru berapa kali ya, 4 kali apa 5 kali ngebit di hari Minggu. Dan baru di hari ini lagi, kapan terakhirnya pun saya lupa teman-teman ya. Makanya saya berani karena indikator kemarin hari Sabtu itu lagi bagus teman-teman ya saya. Nah ini pendapatan saya juga nggak gede dan nggak rata besarnya, ada beberapa faktornya. Nah ini misalkan di 22 Januari hari Rabu ini karena dengar kabar dari istri kan, motor bocor ininya, bensinnya netes-netes, akhirnya saya pulang setengah hari dan nggak lanjut lagi karena ngebenerin motor capek. Nggak lanjut lagi, kata istri ya udah jangan usah diterusin, capek. Ya udah saya akhirnya nggak ngelanjutin teman-teman ya. Pendapatan juga masih alhamdulillah masih terjaga, secara durasinya hanya kurang lebih 6 jam 148.000. Terus yang kedua lagi ada masalah lagi ya, istri ngabarin jadi paginya itu cuman dapat 3 teman-teman ya. Habis itu pulang nyamperin ke sini karena motor nggak bisa diengkol, minta bantuan orang-orang, cowok-cowok, bapak-bapak di sekitar juga nggak ada yang bisa karena saya doang yang tahu nyelanya nih. Di jam setengah 7 saya berhenti, lanjut di jam setengah 2 sampai jam kurang lebih jam 9. Alhamdulillah masih dapat 226.000. Nah untuk sisanya ya nominalnya sama lah, masih 300. Nah emang standar saya segini teman-teman ya, standar kemampuan dan keadaan saya emang mampunya segini. Nggak bisa kayak yang mungkin teman-teman lihat di Facebook ya, itu besar-besar. Nggak, maksudnya kalau segini ya mungkin menurut kalian anyep ya nggak masalah. Kalau buat saya ya ini ideal saya teman-teman, ideal saya secara keadaan kesehatan cukup, buat waktu keluarga ada gitu teman-teman ya. Yang penting bekerja dan dalam jangka yang panjang itu jauh lebih aman. Bukan berarti menutup tidak kemungkinan teman-teman yang emang pendapatannya besar, bukan berarti nggak punya resiko atau punya waktu luang yang baik gitu, bukan kayak gitu juga. Jadi saya dengan pendapatan segini pun juga ada resikonya teman-teman. Cuman kita terus berusaha bagaimana kita menjaga keadaan akun dan kondisi badan kita, karena kita ini bekerja di lapangan.
secara tenaga itu kita nggak capek teman-teman ya, sebelum secara apa namanya fisik, secara fisik bagaimana sih, secara otot kita itu kerja nggak otot gitu teman-teman ya. Beda sama pekerja-pekerja misalkan di pabrik, kita itu meskipun nggak capek hanya duduk, tapi kita sepanjang hari itu, sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, sepanjang tahun, bahkan sepanjang kita menjadi driver ojol, kita akan terus namanya kena angin. Nah, angin ini kalau teman-teman tahu itu lebih berbahaya teman-teman daripada kerja misalkan kuli begitu kan. Kuli itu masih keringetan, masih bagus. Kalau kita ini nggak ada keringatnya sama sekali teman-teman, yang ada kulit kita kering gitu teman-teman ya. Jadi kita harus punya namanya memanage keadaan kita, kita yang tahu, kita yang paham. Ya kayak saya begini ya, bukannya mau ngeles atau apa ya, emang saya mampunya segini gitu teman-teman. Cuman kalau mau digedein ya palingnya 400, 4,5 itu batas maksimal yang bisa saya capai. Itu pun nggak bisa sampai lebih dari 12 jam teman-teman, paling maksimalnya 13 jam. Kalau dari itu ya saya mah nyerah aja dah pokoknya. Kalau 400 pas setengah itu biasanya kalau saya main long trip. Kalau main long trip itu capeknya kerasa banget di badan teman-teman, karena kita jarang ngasonya gitu teman-teman ya. Lebih intens lama di jalannya, lebih intens lama di motor, di atas motornya. Jadi buat teman-teman, oke, ini tadi saya infoin ya teman-teman ya, saya punya namanya nekunin TikTok teman-teman ya. Nah, ini sebetulnya akunnya udah lama, sebelum Covid ini udah ada akun TikTok saya ini. Saya mulai mulai ngisi konten saya nih di TikTok beberapa hari yang lalu. Nah, ini sebetulnya udah saran dari istri, itu udah lama, cuman saya baru nekunin, baru yakin. Jadi belum nemu konsep yang pas-pasnya, baru sekarang ini. Kalau teman-teman yang udah nginstal TikTok, udah punya akunnya, karena di sini saya lebih berkonsep keseharian saya, daily vlog tentang ojek online dengan keluarga saya teman-teman ya, saling berhubungan. Nah, ini pun kalau di YouTube itu saya lebih ke tutorial ya, mengolah akun. Kalau di sini itu lebih ke vlog aja teman-teman ya, bukan tentang tutorial atau bertanya-tanya. Di sini saya nggak ngarahin. Kalau ada yang nanya-nanya di sini, saya arahin ke YouTube gitu teman-teman ya. Nah, ini bisa di follow teman-teman ya. Dan ini alhamdulillah kemarin saya baru nih teman-teman ya, baru upload ini baru 2 hari yang lalu. Ngojek hari ini dapat 31 trip dengan pendapatan 336.200. Langsung aja pendapatan hari ini langsung beli kebutuhan anak-anak, susu, pampers. Nah, itu mungkin cuplikannya kayak gitu, udah ada di short saya juga teman-teman ya. Oke, di follow teman-teman ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.